Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kami ucapkan bagi semua peserta. Jadi kita lihat baru beberapa orang saja yang hadir. Biasanya memang ini hari Jumat, masih banyak dari biasanya yang ikut acara ini masih dalam perjalanan pulang dari kantor atau mungkin bagi para dokter masih pada praktek ya. Jadi sambil menunggu mereka nanti kita sedikit akan berbincang-bincang sekaligus memperkenalkan acara ini kepada mereka-mereka yang baru bergabung di dalam pertemuan ini. Untuk diketahui kita komunitas perkumpulan investor pasar modal Indonesia di mana pendukung utamanya adalah Jiklab dan AMTA ya. Jiklab ini komunitas saya, sedangkan AMTA adalah komunitasnya Pak Angelo, mengadakan acara setiap minggu yang isinya merupakan ulasan pasar ya dari selama seminggu terakhir, mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Acara ini untuk diketahui adalah dilaksanakan semenjak berdirinya Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu. Diadakan setiap minggu sekali, setiap hari Jumat. Di mana di dalam acara ini para anggotanya dipersilakan untuk bertanya tentang saham-saham apa saja yang kira-kira dapat dicermati untuk masa-masa seminggu atau 2 minggu yang akan datang. Selain daripada itu, juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk yang mohon diulas dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama saham-saham yang dianggap oleh para anggota sekalian atau yang bagi mereka-mereka yang baru bergabung dalam pertemuan ini dapat memberikan potensi keuntungan di masa-masa mendatang. Selanjutnya juga kebetulan kita ini juga ada komunitas baru ya, di mana komunitas ini terdiri dari para dokter yang bergabung di dalam kedokteran, ilmu kedokteran dengan mazhab functional medicine. Jadi bagi mereka-mereka yang non-dokter di sini, barangkali pada suatu waktu bisa berkonsultasi dengan para dokter yang ada di sini, ya bukan tentang saham saja, akan tetapi mungkin tentang kesehatan, tentang cara hidup sehat ya, bukan tentang penyakit. Kita arahkan tentang cara hidup sehat atau pola hidup sehat atau healthy lifestyle. Silakan di samping kita berdiskusi mengenai saham, juga berdiskusi mengenai pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini saya kira sangat diperlukan juga di dalam kita melakukan investasi maupun trading. Seperti diketahui bahwa kita mengenal moto dari dulu ya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Jiwa yang sehat ini diperlukan sekali oleh mereka-mereka yang melakukan investasi maupun trading. Untuk diketahui bahwa mind atau pikiran Anda atau emosi Anda adalah salah satu unsur utama yang harus dimiliki penguasaannya oleh baik para investor maupun trader. Seperti saya kira yang hadir di sini sudah pernah mengikuti sesi-sesi saya ya,
mengenai 3 pilar investasi dan trading, yaitu method, yang terdiri dari 3 M. M pertama adalah method, M kedua adalah money management and risk management, dan M ketiga adalah mind. Mind itu berkaitan dengan emosional, disiplin, dan psikologi ya. Justru mind inilah yang sangat penting karena mind berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Anda sekalian. Pernah ada yang mengatakan bahwa musuh utama seorang investor dan trader adalah bukan trader-trader atau investor-investor lain, akan tetapi adalah dirinya sendiri. Baik, di dalam acara ini biasanya kita bawakan berdua ya, oleh Pak Angelo Michel, ya, terutama dia bergerak di dalam saham-saham yang trending di dalam minggu lalu atau sekitar minggu-minggu yang akan datang. Yang sifatnya di sini lebih pendekatannya lebih ke arah yang istilahnya harga dan pergerakan harga dan pergerakan volume. Ya, dengan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh Pak Angelo, yaitu AMTA, ya, AMTA Marvel. Situ Anda bagi yang mereka yang baru bisa bertanya kepada Pak Angelo, kira-kira saham-saham apa saja, bukan kira-kira saham-saham apa aja, akan tetapi juga Anda bisa bertanya, saham-saham pilihan Anda ini kira-kira pergerakannya kemana kepada Pak Angelo. Hanya saja Pak Angelo malam ini berhalangan hadir ya, dan karena beliau ada rapat dengan salah satu master trader Indonesia, yaitu Captain Gemma Guryadi ya, sebagai dari perusahaan Astronaci, sehingga Pak Angelo tidak bisa hadir pada malam ini ya. Lalu ulasan kedua adalah ulasan dari saya, yang pada dasarnya ulasan saya ini supaya tidak duplikasi dengan ulasan Pak Angelo, maka saya diarahkan kepada ulasan-ulasan yang berkaitan dengan investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Walaupun demikian, saya kira pada hari ini Pak Angelo tidak ada, jadi silakan bertanya juga mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan teknikal. Ya. Biasanya bagi mereka-mereka yang baru hadir, yang baru mengikuti acara ini, kita mengumpulkan pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan pertanyaan itu hanya bisa diajukan di grup anggota PIPMI yang sifatnya gold ya, gold member PIPMI. Jadi saat ini gold member PIPMI sudah sekitar 150 orang dari seluruh anggota PIPMI ya, anggota biasa yang kita inventarisasi baik melalui YouTube maupun melalui sosial media lainnya maupun Telegram, sudah sekitar 2.200 orang. Dan mereka juga kita berikan link setiap hari Jumat untuk bisa mengikuti acara ini. Baik, karena Pak Angelo tidak ada, maka pada malam ini saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saham dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya kumpulkan. Itu ada 12 pertanyaan saham ya, terutama mengenai fundamentalnya. Walaupun demikian, nanti saya juga akan bahas teknikal saham-saham tersebut. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang baru mengenal investasi, silahkan ikuti saja dulu. Ingin saya menyampaikan sebuah pengumuman
bahwa nanti pada tanggal 21 September, terutama bagi mereka-mereka yang ingin berinvestasi di reksadana, kita bekerja sama dengan salah satu fund manager yang besar di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Samuel Asset Management, akan mengadakan presentasi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tapi jumlahnya terbatas hanya untuk 100 orang. Ya, presentasi ini antara lain menyangkut perencanaan keuangan, misalnya di sini ada para dokter, ya, ada para senior lainnya, dan ini arahnya ke arah investasi, ya. Jadi kita akan membahas di sini masa-masa perencanaan keuangan, terutama dikala menghadapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di masa depan nanti, di mana masa depan kan belum tentu ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bekerja terus, para dokter juga bisa praktek terus, dan tentunya harus menyiapkan diri. Dan menyiapkan dirinya adalah dari sekarang, dan bahkan bukan dari sekarang aja, akan tetapi mungkin dari beberapa tahun yang lalu, ya. Akan tetapi tidak ada kata terlambat. Jadi mari kita istilahnya ikuti, kalau bagi yang berkenan mengikuti acara tanggal 21 September nanti, acara PIPMI, kolaborasi PIPMI, yaitu Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia, dengan PT Samuel Asset Management, yang judulnya adalah Persiapkan Masa Depan Anda melalui perencanaan keuangan dan melalui reksadana sebagai salah satu investasi masa depan. Akan dibawakan oleh dua expert dari funds Samuel Asset Management, yaitu Ibu Anti dan Ibu Dian. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, selanjutnya perkenankan saya share screen tentang saham-saham yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama dari fundamentalnya. Ya. Baik, di sini mudah-mudahan segera terlihat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya harapkan ini terlihat, ya. Ada pertanyaan mengenai saham-saham ADMR. Mohon jawaban di chat, apakah layar atau screen ini nampak atau tidak? Kelihatan, Pak Ratman. Kelihatan, ya, baik, ya. Baik, terima kasih Pak Pinggala atas responnya. Bagi para dokter yang hadir di sini, biasanya para anggota PIPMI Gold itu menanyakan kepada kita saham-saham yang sifatnya teknikal maupun fundamental, memberikan prospek untuk di minggu-minggu yang akan datang atau di masa-masa mendatang. Nah, teknikal biasanya dibawakan oleh Pak Angelo yang hari ini tidak dapat hadir, akan tetapi Pak Angelo tetap juga menyiapkan diri dari dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham-saham pilihan ibu-ibu dan bapak-bapak yang pilihannya bisa disampaikan daftarnya melalui Google Form yang di-share di grup. Jadi meskipun tidak hadir, tetap Pak Angelo akan membahas, dan hasilnya nanti pembahasannya akan diupload di YouTube, ya. Presentasi saya sendiri, saya usahakan juga saya upload di YouTube. Baik, kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan beberapa saham, ya, yang dilihat dari segi fundamental. Apakah saham ini mempunyai prospek? Saham-saham yang Anda tanyakan ini memiliki prospek di masa depan atau tidak?
Ini adalah jawabannya. Ini yang saya kasih bold ya di daerah ini adalah summary-nya ya, rangkumannya ya. Merupakan satu kesimpulan dari data yang ada di sebelah kanannya. Baik, pertanyaan saya tidak akan menyebutkan dari mana pertanyaan ini, akan tetapi saya akan menyebutkan nama sahamnya saja ya. Nah, di sini kita ada pertanyaan mengenai ADMR. ADMR overall labelnya dikatakan bahwa saham ini great ya, cukup bagus untuk dijadikan investasi. Sejauh mana upside potensialnya nanti akan saya sampaikan di dalam presentasi dari Investing Premium yang kebetulan kita langganan ya, dan langganan ini adalah merupakan satu langganan bersama sebenarnya karena dana langganannya atau pembayaran langganannya yang cukup mahal itu juga diambil dari dana yang kita kumpulkan melalui kontribusi tahunan ya. Baik, kita lihat di sini ADMR grade ya, BEPS grade ya. Jadi siapa yang bertanya mengenai BEPS, BEP oke lah. Lalu yang bertanya mengenai ELSA ya, ELSA ini oke. Jadi silakan untuk investasi oke. Jadi kalau bertambah hijau itu bertambah ke atas itu nampaknya bertambah menjadi pilihan. Hanya pilihan Anda kebetulan di sini tidak ada yang secara overall labelnya excellent. Untuk diketahui minggu yang lalu itu banyak sekali yang overall labelnya yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi overall label itu yang di sini ya, itu excellent ya. Jadi overall labelnya. Nah kan saat ini tidak ada yang excellent ya di sini kita. Yang tertinggi adalah grade. Jadi kita lihat ADMR grade, BEPS grade, ELSA, SMRA grade. Nah, PBTN, BRIS, DOIT, Excel, dan Modern Land, MMLF itu good ya. Sedangkan INDX, SMGR, WINS itu fair. Jadi yang fair ini tentunya bukan tidak dianjurkan untuk investasi ya, karena investasi itu di saham saja apa saja boleh, akan tetapi yang berada di kotak merah ini, di kotak hijau ini menandakan bahwa sebaiknya pilih yang ke arah atas, mulai dari grade. Minggu lalu, saham-saham yang ditanyakan oleh ibu-ibu bapak sekalian, itu banyak sekali yang excellent, terutama saham-saham yang ada di sektor energi ya, apakah itu mostly adalah saham-saham perusahaan emiten batu bara ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, oke, mari kita lihat satu persatu. Ini kan hanya fundamentalnya, tapi kita lihat lagi sekarang secara lebih detail saham-saham ini ya. Oke, jadi sebentar saya akan lihat dulu ya. Kita lihat ke BEP. Kita lihat ke saham pertama ADMR ya. Saya akan share halaman yang baru dulu. Mohon apakah ini nanti kelihatan atau tidak, saya diberikan jawaban. Ini kelihatan atau tidak? Sudah berganti halaman? Sudah ya. Sudah ke investing ya. Oke, saya akan sebentar
Ini watchlist-nya saya sudah bikin ya. Watchlist ulasan saham hari ini. Sebentar, saya cari dulu. Jadi saya sudah pilah-pilah. Saya sudah membuat kelihatannya ini ada LQ45, ER, Jolly, Ruben, World Watch. Ini adalah watchlist. Watchlist khusus ulasan adalah ini watchlist-nya yang sudah saya masukkan hari ini berdasarkan pertanyaan Anda sekalian. Di sini hanya pertanyaannya ada sedikit, tadi hanya 10 saham atau 12 saham. Jadi silahkan nanti karena kita ada waktu, jadi waktunya Pak Anjero bisa saya ambil ya. Bagi mereka yang ingin bertanya, silahkan tambahkan di kolom chat ya. Silahkan. Jadi karena pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hanya 12 saham. Nah ini lossesnya adalah ada delta. Nah, kita lihat dulu ya berdasarkan itu tadi, berdasarkan urutan tadi. Nah, kita lihat BEPS di sini. Maaf, ADMR dulu. Nah, ADMR nah, di sini ada ADMR ya. Nah, sekarang rupanya tadi agak company score-nya ADMR di sini agak berbeda dengan tadi grade. Nah, sekarang mungkin ada sudah pengeluaran sudah ada keluar analisa baru, rupanya biasanya diupdate terus oleh. Di sini company score-nya adalah excellent ADMR ya. Company score-nya kita lihat adalah excellent. Fair value-nya adalah 1914 ya. Oke, kita lihat sekarang kesehatan perusahaannya bagaimana. Financial health-nya di sini kita lihat misalnya kita bisa lihat di sini. Tapi kita melihat di sini ada Raw Minerals Indonesia ya. Perusahaannya bagus, hanya harganya itu sudah cukup tinggi ya. Harganya sudah mendekati harga wajar. Di mana harga wajarnya adalah 1.914 rupiah harga wajarnya. Sedangkan harga sekarang ini berada di 1.860, sehingga dia hanya berada di bawah harga wajar sekitar 2,9%. Tapi jadi dapat dikatakan dia tidak murah lagi, bukan tidak terlalu murah, tidak murah lagi. Dikatakan murah jika upside potensialnya ini angkanya tambah besar, misalnya 50% instead of 2,9%. Ya. Kalau 50% artinya dengan status dia yang excellent dan harga upside-nya 50%, berarti untuk jangka panjang itu bagus sekali ya. Sedangkan ketidakpastiannya medium. Yang paling bagus adalah kalau ketidakpastiannya itu rendah atau low ya. Baik, kita lihat sekarang BEPS. Saya belum melihat teknikalnya ya. Kita melihat fundamentalnya saja dulu. Berkah Beton Sadaya. Nah, ini udah minus nih ya. Tidak jelek,
ya. Ya, sahamnya bagus. Tadi kan di grade ya, termasuk grade BEPS ini. Tapi kok downside, dia downside 28,5%. Artinya apa? Saham ini sudah terlalu mahal. Ya. Harga wajarnya sekitar 3.000. Sedangkan harga sekarang itu sudah 4.120. Jadi ini masih kemahalan. Apakah layak dibeli atau tidak? Kita perlu informasi-informasi lainnya, ya, bahwa belum tentu tidak layak dibeli karena BEPS tadi maksudnya kan grade, belum tentu layak dibeli. Biasanya ada harga, ada rupa. Kalau harganya tinggi, itu mesti rupanya juga bagus, ya. Jadi hanya dia bilang kemahalan, sudah mahal nih. Jadi hati-hati. Nah, kita hati-hatinya kita melihat dengan sendirinya di laporan keuangan, ya, di laporan keuangan. Ya, kita lihat di laporan keuangan. Terutama membandingkan antara price earning ratio dan earning per share. Selanjutnya kita lihat ELSA. Karena ELSA ditanyakan, ELSA juga harganya sudah cukup mahal, ya. Ya, grade. Nah, ada harga, ada rupa. Ya, grade, ya, perusahaannya tadi, ya, overall labelnya grade, tapi kemahalan. Nah, jadi kita harus cek lagi secara detail laporan keuangannya, terutama melihat price earning ratio dibandingkan dengan earning per share. Kalau earning percentage-nya, pertumbuhan earning per share-nya jauh lebih tinggi dari maka dia bagus. Ya. Jadi hati-hati untuk ELSA karena harganya sudah kemahalan, ya, kemahalan. Ya. Jadi ELSA harganya sudah terlalu mahal, tidak berarti saham itu jelek. Selanjutnya SMRA. Saya sampaikan jika ada yang ingin bertanya mengenai saham-sahamnya, silakan dimasukkan dalam kolom chat, ya. Nah, SMRA ini masih sedikit murah lah, akan tetapi tidak terlalu murah. Kita anggap kalau murah itu biasanya sekitar 50% upside-nya, ya. Jadi SMRA status perusahaannya grade, tapi harganya tidak terlalu murah. Ya. Sudah murah memang, tetapi tidak terlalu murah. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai BBTN. BBTN itu overall statusnya tadi adalah good, bukan great. Tadi tidak ada satu saham pun yang excellent, ya. Nah, BBTN ini good, ya. Ya, bagus. Upside-nya masih 33%. Nah, di sini harganya turun nih tadi. Nanti kita lihat di technical apakah waktunya beli atau tidak untuk BBTN. Jadi saya karena Pak Angelo tidak ada, saya juga mencoba untuk menjawab technical analysis dari saham-saham ini termasuk BBTN. Kalau dari segi fundamental, dari segi upside potensialnya di waktu akan datang, maka dia masih memberikan peluang, yaitu 33,2%. Dengan tingkat ketidakpastiannya medium. Yang paling bagus itu kalau ketidakpastiannya adalah low, rendah, ya. Sangat berbahaya kalau ketidakpastiannya itu high, yaitu tinggi. Baik, kita lihat Breeze. Oke, Bank Syariah Indonesia nampaknya masih ada upside 20%, ya.
Ya, statusnya good tadi di overall labelnya. Jadi, nah ini hati-hati karena ketidakpastiannya tinggi, ya. Ketidakpastiannya tinggi. Lihat aja misalnya dalam grafik harga, lihat deh, fluktuasinya tuh hebat sekali kalau BRIS. Jadi agak sedikit harus kalau transaksi di BRIS terutama untuk trader ya adalah sedikit risknya sedikit tinggi ya. Jadi uncertainty berarti risikonya, ketidakpastiannya adalah cukup tinggi. Ya, statusnya good. Selanjutnya DOIT. DOIT ini batu bara ya. Baik, batu bara, nah DOIT harganya turun. Ya, nanti kita lihat teknikalnya atau waktunya beli atau tidak. Kalau waktunya beli itu bagus sekali karena upside potensialnya ada 51,7%. Ya, DOIT good dengan upside potensialnya 51,7%. DOIT ini kalau batu bara kan trendy ya. Ketidakpastiannya medium. Baik, kita lanjut sekarang. Sebentar saya lihat catatan saya setelah DOIT Excel. Excel tidak begitu diskonnya sudah kecil ya. Jadi kalau saya itu 19% kecil lah upside potensialnya itu. Saya tuh biasanya kalau bisa 40-50 malah kalau bisa 60%. Nah ini dia turun besar tadi. Ini kalau turun ini kita bicara soal trading. Kalau mereka yang trading ya, turun besar itu wah sudah 3%, jangan panik. Bagi yang nggak punya ini waduh ada kesempatan untuk nunggu di bawah, ada kesempatan untuk beli. Nah, bagi yang sudah punya, nah tentunya Anda ya agak kecewa tadi dengan turunnya 3% per hari ini. Luar biasa tuh turunnya ya. Tapi secara keseluruhan masih secara jangka panjang, jangka menengah masih bisa memberikan upside potensial. Nah, uncertainty-nya karena ini telekom ya, itu rendah. Ketidakpastiannya rendah, jadi bagus dari segi ketidakpastian. Selanjutnya MDLN. Nah ini nih MDLN, sabar-sabar aja lah. Turun 6%. Tapi dari segi upside potensialnya berdasarkan status kinerja lainnya adalah 62,4%. Dan ketidakpastiannya medium saja, tidak high. Ya. Ingat kalau high itu risiko. Ya. Namanya kan uncertainty, ketidakpastian. Ya. Jadi risikonya tinggi. Selanjutnya, kalau lihat merah atau hijau di sini nanti kita lihat teknikalnya ya. Terutama bagi mereka-mereka yang trading. Karena suka ini nih, suka terbalik-balik. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak ini menanyakan untuk trading, tanya fundamentalnya. Kalau fundamental itu untuk jangka panjang. Kalau untuk trading itu lihat aja pergerakan harganya. Dari analisa teknikal atau dari price action. Dan sudah MMLP. Mega Manunggal Property. Ya, masih 28% kemungkinan naiknya. Dan dia turun. Ya.
Nah, ini harus diperhatikan, uncertainty-nya tinggi. Nah, kalau melihat uncertainty-nya tinggi, rendah, atau medium, ya, moderat, nah, Anda tentunya sebagai, kalau investasi, ini kan kalau pertanyaannya mengenai apa yang saya jawab di sini, pasti mengenai investasi. Sesuatu tugas dari Anda sebagai investor adalah mengapa Anda harus mengetahui bisnisnya. Dengan mengetahui bisnisnya, Anda bisa melihat di sini mengapa uncertainty-nya high. Kemungkinan saja kan properti ini saingan tuh banyak. Ada LPKR, ya, ada tadi model MDLN, lalu ada properti lainnya. Mungkin persaingannya besar, jadi agak berisiko, ya. Akan tetapi mungkin laporan-laporan keuangannya baik sehingga dia masih dalam kategori good. Nah, ini kita lihat. Jadi ini pasti agak auto reject bawah nih tadi. Seperti Bumi tadi auto reject bawah, tapi Bumi tadi saya keluar masuk intraday trading lumayan tuh untuk beli es krim cucu saya. Oke, sekarang masuk ke mereka-mereka yang status labelnya adalah fair. Jadi ya gitu-gitu aja lah fairnya. Contohnya INDEX, fair itu begitu-begitu aja lah. Tanah laut ini mungkin juga batu bara, ya. Wow, ini fair itu biasanya fundamentalnya tidak terlalu bagus, bukan, saya tidak mengatakan jelek, bagus, ya. Fundamentalnya tidak terlalu istimewa, tapi harganya kok bisa naik setinggi-tingginya begini. Nah, ini artinya apa? Apalagi lihat harganya murah, ya. Melihat harganya murah. Kalau harga-harga 500 itu mudah dipermainkan oleh para big money, oleh para bandar. Dengan modal miliar, 1-2 miliar aja dia bisa naik turunkan harga untuk menjebak mereka-mereka yang tidak terlalu berpengalaman, ya. Cornering, istilahnya, menjebak, ya, menjebak kita, ya, yang tidak berpengalaman. Harganya dinaikkan, ya. Ini kan kalau downside berarti harganya itu sudah tinggi sekali, ya. Buktinya apa? Status perusahaannya fair-fair aja. Untung bukan weak, tapi fair. Jadi hati-hati dengan tanah laut. Karena ini sedang dipermainkan oleh big money, oleh mereka-mereka yang smart, ya. Jadi oleh smart money, mereka-mereka yang dengan mudah bisa menggiring Anda menjadi korban. Nah, semen Gresik. SMGR. Ini bagus nih, SNRS uncertainty-nya low. Tapi mengapa dia fair, nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Kalau kita perdalam laporan keuangannya. Dan tentunya kita tidak bisa hanya dalam waktu sesingkat ini. Yang terakhir adalah menjawab pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. WINS, ya. WINS. Wintermar Offshore Marine. Sudah tidak terlalu murah. Ya, diskonnya kecil sekali. Kalau ini merah, nanti kita lihat tekniknya. Oke, saya kira ini adalah kira-kira jawaban saya mengenai fundamentalnya. Sekarang mari kita lihat
teknikalnya. Tadi sudah kelihatan ya, sudah berganti ya. Oke, kita lihat sekarang ADMR. Kalau Anda bisa menggunakan ini, apa yang saya sampaikan tadi adalah market information atau informasi keuangannya, itu yang premium. Sedangkan yang technical biasanya itu gratis ya. Anda kalau bisa itu investing.com, itu ini gratis. Akan tetapi yang tidak gratis adalah yang saya beri tanda ini. Yang tidak gratis adalah ininya yang di sini. Yang tidak gratis. Akan tetapi Anda bisa memperolehnya dengan bertanya kepada PIPMI setiap hari Jumat. Karena kan kita langganan. Ya. Kita langganan, ya, kita memiliki dana dari kontribusi Anda ada sekalian kita langganan. Tapi hanya yang bertanya di WhatsApp grup PIPMI Gold yang bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, kita lihat secara teknikal misalnya ada ADMR ya. ADMR secara teknikal kita lihat. Technical. Kita lihat analis price target ya. Saya presentasikan. DMR ini secara teknikal upside-nya adalah 88,17%. Akan tetapi apakah technical analisis hari ini ada buy signal atau tidak, kita bisa lihat di sini. Harus saya klik dulu. Ini ADMR sebentar. Sedang summary-nya sell ya. Jadi untuk hari Senin mudah-mudahan Pak Angelo menjawab cara amtanya. Akan tetapi dari harganya aja kan turun nih. Candlestick-nya bagaimana nanti kita lihat ya. Summary-nya adalah sell. Summary ini adalah sebagai hasil dari beberapa informasi analisa teknikal yang ada di sini yang saya scroll ke atas ke bawah ini ya. Anda sebetulnya coba bisa lihat ya di investing.com. Anda nanti coba browsing investing.com. Di situ ada informasi-informasi gratis yang bisa Anda lihat. Yang tidak bisa Anda lihat tadi adalah informasi-informasi premium yang adalah mengenai fundamental terutama ya. Kita lihat di sini adalah strong sell. Ya. Sekarang kita lihat candlestick-nya apakah benar. Strong sell. Candlestick-nya mestinya adalah sell juga, daily ya. Tapi ini, nah ini current. 1 hour. Ini yang di atas current deliberation bearish.
untuk 1 hour. Parameter. Kita lihat saja di sini. Kalau saya melihat candlenya di sini adalah bearish ya. Kita lihat 1 day. Ini 1 day ada. Oh, oke. Ini ada ini cara saya menerangkan ya. Hari ini dia turun. Ya kan, ini candlenya hari ini dia turun. Akan tetapi kalau kita lihat ekor panjang ini, apa artinya? Ada perlawanan dari banteng terhadap beruang. Sehingga tadinya dia diturunkan, ditekan oleh penjual harganya. Kita lihat, saya terangkan, nanti kita akan belajar pelajaran candlestick ya. Saya lihat drawingnya dulu. Tadinya ditekan sampai sejauh ini ke bawah. Saya ganti merah. Ditekan sampai sejauh ini ke bawah. Akan tetapi si banteng atau si pembeli melawan. Melawan ini kelihatan dari yang saya kasih tanda panah nih. Ini kan tutupnya di sini. Nah, melawan dia. Artinya ada perlawanan. Jadi ini adalah satu tanda yang mengatakan kemungkinan penurunannya ditahan. Penurunannya. Oke, kita lihat sekarang, tidak usah pakai, kita lihat sekarang pakai cara Indonesia ya, jadi tidak pakai investing.com. Kita lihat wah, tidak bisa dibuka nih. Sebentar. Ini cara saya bisa menerangkan supaya jelas kepada Anda sekalian. Anda bisa melihat ini ya. Pak Pinggala bisa lihat? Bisa ya, bisa lihat. Dari poem ya, Philips? Ya, dari poem. Kita lihat ADMR tadi. Saya confirm apa yang dikeluarkan oleh investing.com, saya setuju atau tidak. ADMR. Nah, makanya kita lebih dalam lagi. Kalau melihat ini, saya agak tidak sependapat dengan investing.com karena template saya menunjukkan bahwa ini adalah sedang turun. Kemungkinan hari Senin ini turun ADMR. Jadi meskipun tadi kita lihat great ya ADMR ya, outside potensialnya bagus misalnya, akan tetapi belum tentu saham bagus itu waktunya untuk dibeli. Ya, belum tentu saham bagus waktunya untuk dibeli. Contohnya ini adalah dia. Kalau mereka yang belajar swing candle, jelas sekali bahwa ini kemungkinan akan
turun. Mereka yang belajar indikator secara stokastik, jelas sekali bahwa kemungkinan dia akan turun. Jadi garis 2 ini mengatakan dia akan turun. Jadi tadi saya sampaikan ADMR great fundamentalnya, upside potensialnya bagus, uncertainty-nya, risk-nya medium, akan tetapi saham bagus dan itu belum tentu waktunya untuk dibeli. Alangkah baiknya menunggu sampai tanda belinya muncul. Nah, ini adalah sekali, akan tetapi karena Anda kan investor. Jadi kemungkinan melihat dari chart tidak terlalu valid. Mari kita rubah ke chart mingguan coba. Chart mingguan adalah kemungkinan dia naik. Jadi untuk investor boleh nih chart mingguan. Jadi kalau Anda trading jangan, tapi kalau Anda investasi itu beli, bisa. Hanya saja alangkah baiknya karena chart mingguannya ada tanda beli, 2 ini menunjukkan tanda beli. Nanti Anda yang mereka yang belum belajar di candlestick, silahkan di YouTube itu ada basic candlestick pelajaran dari saya ya, yang mengatakan 2 tanda ini, 2 tanda ini mengatakan untuk investasi boleh beli. Ya. Ya, untuk investasi boleh beli. Hanya alangkah baiknya belinya kapan? Waktu daily charge-nya juga tandanya beli. Hanya di sini kok bukan tanda beli. Daily charge-nya adalah tanda jual. Ini adalah tanda jual. Oke, jadi sebaiknya kalau untuk beli tunggu sampai, alangkah baiknya nanti saya kasih pelajaran lagi pada suatu waktu, alangkah baiknya harganya sampai daerah sini baru beli. Oke, itu salah satu technical analysis yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Yang karena Pak Angelo hari ini tidak hadir, saya coba bagaimana saya menerangkan, ya, di samping fundamentalnya, juga saya bisa menerangkan teknikalnya. Akan tetapi, jika 10 saham itu saya bahas satu persatu dengan cara begini, maka tentunya akan sangat lama ya rekaman kita. Oleh karena itu, khusus contoh mengenai penjelasan analisa teknikal, saya akhiri sampai di sini, sampai kita bahas ADMR saja. Sedangkan mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai jangka pendek, price action, akan dibahas oleh Pak Angelo. Samping itu juga agar presentasi saya tidak duplikasi dengan Pak Angelo. Berbahayanya apa? Bahwa setiap analis itu berbeda. Bisa saja Pak Angelo mengatakan, wah baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Akan tetapi, pemikiran saya lain. Karena saya dari sudut pandang yang lain. Saya mengatakan sell. Ingat, setiap analis outputnya bisa berbeda. Tergantung di rentang waktu mana dia bermain, tergantung dari asumsi-asumsi lainnya.
Contohnya mengenai analisa fundamental mengenai perkiraan harga pada masa yang akan datang. Analis pertama mengatakan karena pertumbuhan ekonomi itu ada kaitannya juga dengan valuasi harga saham ya, atau inflasi misalnya, valuasi harga saham ya. Maka kalau saya mengatakan bahwa inflasi prediksinya 6%, outputnya adalah sekian, tetapi analisa lain mengatakan, enggak, inflasinya bukan 6%, saya mengatakan 9%, outputnya akan lain. Dan alasannya bisa saja diterima. Baik, saya kira sementara itu, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perlu saya melanjutkan analisa teknikal dari saham-saham dan ibu-ibu yang bapak-bapak tanyakan tadi atau tidak? Karena kan saya menjawabnya fundamental. Tetapi kalau ada pertanyaan teknikal, itulah jawaban saya. Baik, silakan ada Adro ya, dari Pak Aziz ya. Nah, sebentar, kita lihat dari yang paling atas dulu deh. Adro, Doit sudah. Doit kan tadi sudah. Wah, banyak juga nih. Dewono. Oke, saya tidak pakai Investing.com. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan, maaf Pak Dewono, ini pertanyaan ini untuk trading atau untuk investasi nih? Pak Dewono, silakan dibuka ini. Untuk trading ya? Pastilah untuk trading ya. Oke, kalau untuk trading, kira-kira bagaimana perkembangan tadi PNBN? PNBN agak konsolidasi, jadi sebaiknya tunggu sampai ada sinyal yang lebih pasti ya. Nah, kalau kita melihat PNBN yang di atas ini, undecisive candle-nya tuh, yang palang-palang dua itu. Dan justru palang-palang yang begini nih kemungkinannya menunjukkan bahwa dia kemungkinan PNBN akan turun dulu. Lalu PNLF, tadi PNBN dan PNLF ya. PNLF Nah, ini PNLF sedang strong upward ya untuk daily charge-nya. Mungkin Pak Angelo ini bisa menjawab ini karena pasti jawabannya ini ada price volume breakout. Kemungkinan besar tuh ada istilahnya buy signal dari AMTA. Akan tetapi saya tidak ingin mengambil alih caranya AMTA, karena itu adalah caranya Pak Angelo. Hanya saya mengatakan bahwa kemungkinan besar PNLF masih akan melanjutkan penguatannya, karena kalau dilihat dari Bollinger Band itu yang warnanya ini yang ada shadow-nya ya, warna abu-abu ini ya, ini lower band, ini middle band,
ini upper band. Kalau harga menembus upper band ke atas, ini dia menembus upper band. Bahwa kemungkinan besar dia akan meneruskan penguatannya ya untuk PNLF. Nah, di sini juga stokastiknya belum menunjukkan daerah terlalu overbought. Dia masih di bawah garis 80. Ya, garis-garis ini masih di bawah garis 80 ini nih. Jadi silakan PNLF mau ikutan mitigasinya, hati-hati Pak Dewono ya. Yang beli di 396 ya atau beli di sini nih daerah 396, sekarang kan dia sudah harganya 480. Jadi sudah naik kira-kira 90, sudah naik 25% ya. Jadi risikonya adalah mereka-mereka yang beli di daerah sini sudah akan melakukan take profit di daerah sini dan kalau take profit itu bisa menyebabkan harganya itu turun karena take profit berarti menambah supply. Supply bertambah banyak, harga menjadi turun. Jadi ada dua, silahkan buy high, sell higher. Kalau Pak Dewono sudah punya harga di daerah sini, pasang trailing stop ya untuk melindungi profit yang telah dicapai. Jadi jawaban saya oke, PNLF, tapi hati-hati terhadap jangan Anda jadi tukang cuci piring kalau Anda belum beli atau belum punya sahamnya. Kalau belum punya sahamnya bahaya loh, karena ada yang beli di daerah sini, keuntungannya sudah 40%, 25% kira-kira keuntungannya. Dari harga sini sampai ke harga sini, kira-kira 25%. 3 hari 25% take profit itu kalau beli 1 miliar, ya dia sudah untung 250 juta. Atau berarti beli 100 juta, dia sudah untung 25 juta. Dia sudah beli 10 juta, dia sudah untung 2,5 juta. 2,5 juta 3 hari kan kemungkinan sudah luar biasa. Jadi hati-hati ya. PNLF strong, silakan beli. Tapi jangan silakan beli ya, hanya satu, hati-hati Anda jangan jadi tukang cuci piring. Kalau sudah Anda beli di harga sekitar 400-an, maka pasang trailing stop, lindungi keuntungan Anda. Tadi ada pertanyaan Andro. Andro jangan dulu ya, karena candle maupun stokastik tidak menunjukkan, karena ini candle maupun stokastik tidak menunjukkan saran untuk jual. Tadi Doit sudah jual, Doit mungkin tadi itunya ya fundamentalnya, akan tetapi Doit teknikalnya apakah boleh beli atau tidak? Salah terlalu banyak. Doit ada bearish harami ya. Tidak. Ini ada candle merah ya. Dia akan koreksi dulu. Jadi tunggu di sekitar harga yang di tengah-tengah ini. Samping itu stokastiknya tidak juga memberikan sinyal untuk beli, dia sinyal untuk jual. Kalau lihat dari price action juga, ya, ini dark cloud ini, awan hitam. Awan hitam itu tanda kuat untuk kemungkinan dia turun. Saya jawab selalu kemungkinan karena di pasar modal itu, di trading saham itu ada ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi selalu saya mengatakan kemungkinan besar karena kemungkinannya, tapi kemungkinan itu di sini besar karena melihat gambar candlestick-nya.
Tadi ada tanya samudra ya, SMDR. Samudra Indonesia. Nah, ini kemungkinan tanda pembalikan ke atas Anda, ya, tapi candlestick tidak mendukung. Dan tanda pembalikan yang ini, yang doji di bawah ini ada doji agak sedikit. Dia ditahan oleh SMA 20, middle band. Jadi dia ditahan, akan tetapi melihat gambarnya itu penahanannya lemah. Jadi hati-hati, ya. Lebih baik kita tunggu stokastiknya mengarah ke atas menembus garis merah ini. Oke, pertanyaan lagi dari chat. Adro sudah BEPS. BEPS saatnya koleksi. Kalau kita lihat dari ininya Bu Erna ya. Oke, kita lihat dari technical BEPS. BEPS tadi itu bagus ya, great ya. Nah, daily flight-nya Bu Erna, silakan curi start. Tapi kalau curi start sini ya mitigasinya harus diperhatikan. Ini betul-betul tanda bagus ya, karena dia oversold. Candle hijaunya memeluk candle merah sebelumnya. Besok kalau dia di atas, dibuka di atas hari Senin, untuk trading beli. Ya. Kalau weekly charts-nya, weekly charts-nya dia sedang downtrend. Jadi untuk trading boleh. Kalau untuk mulai mengumpulkan, tunggu yang merah ini menjadi hijau. Karena merah panjang ini pada chart mingguan ini mengatakan jangka yang lebih panjang dari intraday dari daily-nya adalah sedang downtrend. Rule of thumb selalu mengatakan beli jika chart yang lebih panjang, yaitu weekly chart, sedang uptrend. Dia tidak sedang uptrend, tapi sedang downtrend. Lebih bagus lagi, beli jika dalam weekly chart sedang uptrend, dan daily chart-nya ada sinyal beli. Itu Bu Erna ya. Jadi hati-hati untuk BEPS. Selanjutnya, Doit, BEPS, Sender sudah, Indo dan Jaya ya. Dari Bu Feni. Indo, dia sedang istilahnya di dalam Bollinger Band, sedang ekspansi, jadi boleh ikutan Indo. Oh ini weekly, maaf. Saya belum ganti ke daily. Nah daily-nya juga oke. Tapi alangkah baik menunggu yang garis biru ini menembus garis merah. Karena ini dikatakan beli, ini sedikit teknikal, pakai gambar-gambar beli jika harga sudah menembus garis resisten ini. Jadi beli jika harganya menembus ini adalah pelajaran candlestick. Jadi beli jika harganya menembus merah, garis merah.
Jadi kalau harganya yang ini menembus garis merah, oke beli. Untuk amannya. Tetapi untuk spekulasi, tidak ingin ketinggalan, bisa saja beli. Karena ini sudah merupakan tanda pembalikan, akan tetapi masih lemas, masih lemah, akan lebih kuat kalau diikuti oleh candle hijau ini yang menembus garis merah. Itu pelajaran candle ya. Tadi Indo dan Jaya. Oke, untuk Bu Feni. Feni ini anggota Big Gold. Jadi saya harus menjawab. Nah, oke, Bu Feni, Jaya bisa ikutan. Jaya bisa ikutan karena di recharge-nya oke. Untuk day trading. Oke. Baik, jawab tadi sudah saya jawab. Silakan, masih ada lagi. Pak Bardet ingin memberikan masukan, silakan. Di sini ada istilahnya senior kita juga. Beliau sudah belasan tahun bersama saya. Malah bukan belasan tahun ya. 17 tahun bersama saya, Pak Bardet. Silakan, mungkin ada tambahan, Pak Bardet. Wah, Pak Bardet mungkin hanya menghidupkan. Malam, Pak. Ya, silakan Pak Bardet. Ya, biasa-biasa aja, Pak. Gimana, Pak? Baik-baik. Baik-baik. Barangkali ada masukan untuk ke anggota-anggota malam ini, karena Pak Anjero tidak ada, Pak Bardet kita di sini sebagai senior juga, ya. Ya. Beliau ini kalau kita diskusi selalu duduk paling depan, hanya selalu saya harus cari makanan vegetarian, meskipun saya sekarang sudah mengarah ke vegetarian juga ya Pak Bardet. Oh, bagus, bagus, Pak. Lebih sehat, Pak, untuk Ya, kalau vegetarian. Ya. 75 plant based. Wah, bagus sekali. Iya. Ya. Jadi Istri makan saya fruit sama hampir 90%. vegetable sama fruits ya, Pak ya? Ya, vegetable sama fruits. Ya, ngurangi carb juga. Nah, di sini ada para dokter nih yang dengan Waduh. banyak di sini dokternya nih. Iya, iya. Pak Ya. Julius, Dokter Julius ada di sini, Dokter Ya. Rudiani ya, itu satu grup di functional medicine dengan kita. Iya, iya, iya. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Bardet? Enggak, Pak. Cuman terlalu banyak uncertainty, Pak, untuk suku bunga dari Fed. Apakah dia akan menaikkan 75 basis point atau 1%, Pak? Itu Ya. yang jadi masalah. Iya, iya, iya. Oke, saya kira betul sekali uncertainty ini bisa dijawab dengan bahwa kalau Anda trader ya sudah follow the chart aja ya Pak Bardet ya. Iya, iya. Follow the chart. Istilahnya visually follow the chart, follow your indicator. Ya, indikatornya apa? Kalau Anda nyupir itu bensinnya udah habis dan lain-lain, lihat aja indikator di dashboard. Kalau bensinnya habis ya isi. Iya. Iya gitu. Iya. Dan saya lihat hari ini cukup candle-nya cukup panjang ya Pak untuk IHSG-nya Pak ya. Sangat cukup panjang, oleh karena itu kan kita katakan kemarin be careful pullback. Pullback ya, biasanya pullback itu kan koreksi, tapi ini kepanjangan rasanya ya. Ini penentuan hari Senin Pak. Itu kan dia akan turun lagi sampai di mana? Apakah 7.150 atau bisa lagi ke 7.050 Pak? Iya. Oke, ya. Tadi saya main sedikit intraday di Bumi ya, meskipun Bumi kan turun hampir ARB ya. Iya. Ya, tetapi ya saya mengikuti gerakannya, sempat gain sedikit-sedikit dan akhirnya di akhir sesi saya coba beli lagi di harga 178 kalau nggak salah ya. Iya. Ditutup 180. 80. Ya. Iya.
Jadi kalau beli bumi itu ya kalau mau untung besar ya modalnya agak besar sedikit. Kalau intraday kan paling 1-2%. Kalau Iya. Anda mau dapat 2 juta ya Anda harus masukkan 100 juta. Iya nggak? Iya, betul betul. Kalau 10.000 aja kan, kalau 10 juta aja Anda hanya dapat 200.000 2%. Betul betul betul. Iya. Iya iya. Jadi Anda di sini trading itu sangat istilahnya rewarding, akan tetapi hati-hati. Iya. Jadi saya arahkan untuk para dokter ini ke investasi dulu. Oleh karena itu nanti kita tanggal 21 ada presentasi untuk para dokter, istilahnya perencanaan keuangan. Ya. Ya adalah sedikit dokter sisa-sisa praktek kan masih ada perencanaan keuangan dan reksadana sebagai investasi masa depan. Ya, dan jangan asal beli reksadana juga. Nanti kita makanya kita akan minta salah satu fund manager yang besar, salah satu terbesar di Indonesia yaitu Samuel Asset Management ya. Pak Al-Fatih yang sudah ada. Oke, oke. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Pak, kalau Harum gimana Pak, Harum? Kita lihat Harum ya. Harum, let's see. Sekarang fundamentalnya dulu ya Pak. Iya. Sebentar. Saya Harum nampaknya kalau fundamental it's okay. Bentar, saya sedang upload dulu. Dari Harum ini Pak Dep sudah jadi miliuner ini. Sorry. Kelihatan? Ya, ya. Oke, dia excellent. Look at this, Pak. Ya, kelihatan nggak? Menarik ya. Menarik ya, Pak. Menarik, menarik. Menarik, hanya apakah dia technically waktunya untuk beli atau tidak, nanti kita lihat fundamental gambar ininya ya, charts-nya ya. Ini jadi dia financial health-nya juga 4 ya, cash flow-nya 4, growth rate-nya 4. Harganya sedang turun. Justru turun ini kan sebetulnya kesempatan beli murah ya nggak? Betul, betul. Nah, jadi nanti kita lihat Harum. Bentar ya. Kelihatan ya Pak? Berganti. Ya, ya. Saya lihatkan IHSG dulu. Ya betul, IHSG tadi lu lihat. Luar biasa panjang terjunnya ya. Terjun bebas hari ini. Ya. Kita kemarin euforia, wah hit all time high. Iya. Tetapi begitu ada tanda yang ini nih. Nah, untuk mereka yang belajar candle ya, kita mengatakan pada waktu di sini kemarin hit all time high katanya. Tapi kita katakan ini charts apa nih sebentar ya. Daily ya. Hati-hati, ini adalah tanda
akan turun besar ini. Namanya shooting star nih yang saya tunjuk ini. Tailnya panjang ya? Ya, ekornya tuh panjang tuh, si tailnya Iya. panjang. Nah, ini Iya. adalah jelas-jelas mengatakan bahwa penjual atau beruang serangannya dahsyat, berhasil menekan si banteng dari sini turun ke sini supaya lebih panjang, dari sini turun ke sini, dan kemungkinan besar ini akan anjlok. Kita sudah sampaikan kan dengan Pak Pardep kemarin, Ya, betul. dan betul langsung anjlok. Jadi ingat, kalau kita bisa belajar candle, kita bisa anticipate ya, harga itu besok akan turun atau naik. Terutama untuk trading, candle ini sangat powerful sekali. Nah, kita melihat sekarang pada yang ditanyakan Pak Pardep. Pak Pardep ini teman kita dari keturunan India, tapi sudah lama di Indonesia. Lahir Jakarta, Pak? Lahir di Jakarta ya. Nah, Pak Pardep, kalau menurut saya daily chart mengatakan tunggu harganya lebih murah lagi itu aja. Iya. Ya, tetapi kalau weekly charts, weekly chartnya masih uptrend kan, jadi oke, jadi masuk. Jadi untuk investasi is very good as long as bahwa candle ini sudah menunjukkan buy signal. Ini kalau alangkah baiknya, meskipun kita belajar ya, banyak istilah-istilah mungkin akan kita pelajari bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemungkinan ini akan ada Darvas box. Darvas box itu adalah, kalau ini sampai sini, biasanya bisa aja diikuti oleh hijau harusnya. Bisa aja diikuti oleh penerusan, kok merah lagi deh. Nah, gitu. Jadi bisa ke atas. Jadi saya kira fundamentally namanya energi ya Pak Pardep. Betul. Masih bagus. Jadi Masih bagus. Technically wait buy signal on daily charts karena weekly charts-nya masih uptrend. Nah, itu adalah pendapat saya. Terima kasih, Pak. Disclaimer on. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Wah, ini terlalu pertanyaan sangat, saya tidak mendalaminya, belum membaca berita-beritanya. Saya Pak Nugroho ya, saya selalu rely kepada charts. ISG turun hari ini, apakah ada hubungannya dengan rebalancing ya? Saya mengatakan IHSG turun hari ini karena hubungannya dengan apa yang saya baca di chart, seperti dengan karena Dow teori mengatakan charts discount everything. Charts itu telah memperhitungkan ya. Chart itu telah memperhitungkan seluruh kejadian yang terjadi di sekitar. Secara fundamental, secara ekonomi, secara security, Ukraine maupun Rusia, ya, sudah mencerminkan. Chart itu sudah mendiskon, artinya sudah memperhitungkan segalanya. Dan chart yang kita kemarin lihat adalah charts ini. Di grup kita mengatakan kemarin bahwa dengan adanya gambar ini
kita bisa buktikan komunikasi kita di grup, Pak Pardep, saya, dan bahwa kemungkinan hari ini IHSG akan anjlok. Dengan saya tanpa membaca FTSE, tanpa membaca The Fed, tanpa membaca apapun, I only look at the charts, saya mengatakan di grup analisa teknikal, di grup PIPMI Gold, bahwa be careful, hari ini, saya mengatakannya kemarin, kemungkinan akan ada koreksi. Selalu pakai kemungkinan loh saya, kemungkinan ada koreksi. Demikian saya jawabannya Pak Nugroho. Jadi, nah, tapi ada pertanyaan lagi mengenai saham. Dari Pak Rudi ya, Raja dan TPIA. Raja sebaiknya jangan dulu Pak Rudi, karena daily charge-nya, candle-nya saya tidak suka. Bukan tidak suka karena apa-apa, karena tidak suka karena kok gambarnya gitu. Gambarnya adalah menandakan bahwa dia akan turun, kemungkinan turun. Saya tidak sukanya karena apa? Karena kemungkinan dia akan turun. Gambar ini menunjukkan nih. Menunjukkan bahwa dia tidak akan turun ya. Lalu itu mengenai TPIA. Sekarang kita jawab, Raja itu mengenai Raja. Sekarang, tapi secara big pictures, Raja, hati-hati karena weekly chart-nya pun ada tanda kemungkinan pembalikan di sini. Jadi tunggulah. Kalau Pak Rudi Tamtama sudah punya, ya, pasang stop loss di tengah-tengah ini. Oke, TPIA. TPIA ada kemungkinan tanda pembalikan, ya, boleh, tapi masih sedikit lemah, tapi volumenya boleh, ya. Ini kita lihat stokastiknya. Oke, ini ada penunjang, dia sedang menyentuh garis support. Support adalah area nyaman untuk beli ya, daerah support nih. Ini yang saya kasih gambar ini daerah support. Harganya menyentuh, ekornya menyentuh daerah support, daerah nyaman untuk beli ya. Akan lebih nyaman lagi kalau harganya sudah melampaui garis resisten ini. Jadi akan lebih nyaman lagi kalau TPIA ini sudah naik kira-kira beberapa poin lah. Baik. Saya kira demikian. Sekarang sudah 8:30. Saya sudah hampir 1 jam berbicara. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan saya ulangi, kepada mereka-mereka yang ingin bergabung di dalam acara hari Rabu nanti. Ini ingat, karena kita ingin berdiskusi, peserta
oleh Samuel Sekuritas, oleh Samuel Asset Management hanya dibatasi sampai dengan 100 orang. Jadi silakan, pesertanya udah lebih dari 100, di daftar saya sudah lebih dari 100 orang. Pak Pinggala kalau tidak salah ikut, Pak Nasrun ikut juga. Oke, selamat malam. Ya, jadi recordingnya saya stop di sini. Sampai berjumpa pada hari Rabu yang akan datang dan Jumat yang akan datang. Untuk mereka-mereka yang masih baru, silakan setiap Jumat bergabung.